Israel belum bisa bernapas lega meski kini intensitas adu serangan dengan Hamas, Hizbullah, dan Iran mulai mereda. Masih ada benteng perlawanan terakhir yang harus dilawan Israel di Yaman. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Houthi. Sejak perang pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023, Houthi menjadi salah satu proksi Iran yang juga melancarkan serangan ke arah Israel sebagai bentuk solidaritas dengan perjuangan Hamas di Gaza. Namun, kini kekuatan Iran, Hamas, dan Hizbullah seolah perlahan mulai meredam. Dan hanya Houthi-lah yang masih terus membobol pertahanan Israel. Rupanya, ada sesuatu yang berbeda dari Houthi dibanding proksi Iran lainnya. Apa itu? Houthi merupakan gerakan yang muncul pada tahun 1990-an di Yaman dan mulai dikenal dunia pada tahun 2014. Saat itu, Houthi berhasil merebut pemerintahan di Yaman. Tak seperti proksi Iran lainnya, Houthi nampaknya memiliki agenda sendiri. Houthi pun semakin dikenal setelah mereka melancarkan berbagai serangan ke arah Israel dan Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Berbagai serangan mereka lancarkan sejak 7 Oktober 2023. Mulanya, serangan hanya ditujukan terhadap kapal-kapal afiliasi Israel yang melewati Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Namun, seturut perkembangannya, serangan itu menyasar kapal-kapal yang tidak terkait dengan Israel. Sehingga jalur pelayaran Laut Merah pun terganggu dan tarif angkut ikut meningkat karena kapal-kapal harus memutar. Selain di Laut Merah, Houthi juga membobol pertahanan Israel melalui serangan udara ke arah teritori Tel Aviv. Mulanya, Houthi mengincar kota pelabuhan Eilat, lalu berkembang ke pusat hunian warga hingga metropolitan di tepi Laut Tengah, yakni kota Tel Aviv. Apa saja perlawanan yang terus dilancarkan oleh Houthi? Beberapa minggu terakhir, rudal dan pesawat drone dari Yaman telah menyerang Israel hampir setiap hari. Dalam sejumlah kasus, proyektil Houthi berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Meski mayoritas serangan tak menimbulkan dampak fatal, namun serangan dalam 15 bulan terakhir tetap mengganggu kehidupan Israel. Banyak penerbangan ke dan dari Israel yang dibatalkan akibat kekhawatiran atas serangan udara Houthi. Selain serangan ke arah Israel, tembakan bola api Houthi di Laut Merah juga semakin mengganas. Pada Jumat 3 Januari 2024, salah satu firma keamanan melaporkan sebuah kapal tanker yang mengangkut minyak bumi mentah diserang oleh Houthi. Padahal, tanker itu mengangkut 1 juta barel minyak bumi mentah. Imbasnya, tim penyelamat harus berusaha berbulan-bulan untuk meredamkan api dari insiden itu. Lalu pada 21 Agustus 2024 lalu, serangan turut menyasar kapal berbendera Yunani. Sejak Oktober 2023, setidaknya 100 kapal dagang yang melalui Laut Merah telah menjadi target sasaran Houthi. Pertanyaannya, mengapa Houthi seolah menjadi musuh terakhir Israel yang sulit untuk dikalahkan? Menurut peneliti Institut Studi Keamanan Nasional, Denis Trinovich, Houthi kini menjadi satu-satunya poros perlawanan yang tersisa. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengaku melawan Houthi merupakan hal sulit yang harus dihadapi Israel, meski Tel Aviv memiliki keunggulan pertahanan udara. Strategi melawan Houthi berbeda ketika Israel bertempur dengan Hizbullah dan Iran. Untuk mengumpulkan data intelijen dan melancarkan manuver darat ke Iran maupun Lebanon merupakan hal yang mudah dilakukan oleh Israel. Namun, skala operasi yang harus dilancarkan Israel ke Houthi di Yaman tidaklah sama. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior Pusat Kajian Begin Sadat, Eyal Pinko. Pasalnya, Yaman tidak berbatasan langsung dengan Israel karena terletak di selatan Arab Saudi dan Yordania. Untuk menggelar operasi darat seperti di Gaza dan Lebanon di Yaman bukan hal yang mudah bagi Israel. Namun, untuk menghilangkan Houthi perlu operasi lintas udara yang rumit dengan hasil akhir yang belum tentu berhasil. Ditambah, Houthi pun mengantongi pembelajaran dan pengalaman untuk memperbaiki diri dari perang bertahun-tahun melawan koalisi militer pimpinan Arab Saudi. Menghadapi serangan udara sudah jadi makanan sehari-hari Houthi. Dulu, Houthi dipandang sebelah mata oleh Israel sebagai kelompok bersenjata di Yaman
dan tak ada urgensi untuk memerangi kelompok itu. Namun selama ini Houthi rupanya semakin memperkuat diri. Ketika menghadapi Hamas, Israel memiliki sumber intelijen yang mapan. Begitu pula dengan Hizbullah, sampai-sampai Israel bisa menyusup ke inti terdalam kelompok itu. Di Iran pun, Israel bisa menyerang apartemen pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Tapi beda dengan Houthi, banyak yang belum diketahui oleh intel Israel soal kelompok asal Yaman ini. Namun, kurangnya informasi soal Houthi tak menyurutkan serangan Israel ke arah Yaman. Di lain sisi, Israel juga tak membiarkan Houthi dan berulang kali membombardir pelabuhan, fasilitas militer, dan bandara di Yaman. Rangkaian serangan Israel di Yaman pun berdampak mematikan dan mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah tinggi. Israel pun terus-menerus menggalang para pemimpin dunia untuk melawan pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi. Sekutu utama Israel, Amerika Serikat pun turut melancarkan serangan balasan ke arah Houthi. Wakil Sekretaris Pers Pentagon, Sabrina Singh, menyatakan bahwa pasukan Komando Pusat atau CENTCOM telah melakukan sejumlah serangan ke arah fasilitas militer Houthi. Turning to the Middle East, today, U.S. Central Command forces conducted multiple precision strikes against 2 Iranian-backed Houthi underground advanced conventional weapons storage facilities within Houthi-controlled areas of Yemen. The Houthis used these facilities to conduct attacks against U.S. Navy ships and merchant vessels in the southern Red Sea and Gulf of Aden. The strikes are part of CENTCOM's efforts to degrade these Iranian-backed Houthi attempts to threaten regional partners and military and commercial vessels in the region. Serangan serupa pun turut dilaporkan melalui akun X @CENTCOM pada 4 Januari 2025. Houthi nampaknya menjadi musuh bebuyutan Israel yang tak bisa dipandang sebelah mata. Setelah adu tembakan antara Israel dengan Hamas, Hizbullah, dan Iran mereda, kini Tel Aviv ganti mengarahkan senjatanya ke arah Houthi di Yaman. Kira-kira, bisakah Houthi bertahan dari serangan Israel? Atau justru kelompok itu akan bernasib sama seperti Hamas, Iran, dan juga Hizbullah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.